ini mudah-mudahan dengan program ini akan membantu keinginan kita selama ini untuk meneruskan kuliah atau studi terkait dengan jarak dan banyak hal seperti itu. Jadi mungkin nanti kita dengarkan secara seksama dan mungkin Bapak Ibu juga bisa bertanya kepada teman-teman yang sudah menjalani dan kepada profesor bisa ditanya secara detail bagaimana program ini bisa kita ikuti dan saya juga secara pribadi sangat berminat untuk mengikuti kegiatan ini dan nanti juga kita bisa bisa satu kelas atau bagaimana nanti ada arahan dari profesor. Mungkin itu dengan sosialisasi ini harapannya Bapak Ibu mengerti tentang program Magister Keperawatan yang selama ini kan kelasnya sangat jauh harus ke Padang dan mengeluarkan kos yang sangat luar biasa lah seperti itu. Mungkin dengan adanya program ini dapat membantu keinginan-keinginan kita untuk melanjutkan studi seperti itu. Mungkin itu dari saya, Bapak Ibu, mohon kegiatan ini, sosialisasi ini diikuti dengan baik. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, terima kasih atas masukan dan arahannya. Semoga dapat memberikan gambaran yang terbuka bagi kita semua tentang program ini. Selanjutnya, kami langsung saja meminta kepada Prof. Hartia Harun untuk menyampaikan sosialisasi program magister ini. Kepada Prof. kami persilakan. Bentar, ini cari tombol. Ya, saya sudah, mohon maaf, saya sudah langsung share screen aja ya Pak Bay. Siap Ibu, Ya, laksanakan. ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ini undangannya Pak Ketua DPW PPNI Jambi, Pak Aliyadi, Pak Aliyardi ya, Pak Ali panggilannya ya, Pak Oh, Pak siap. Aliyardi Ya. yang telah mengundang saya ini ya. Kemarin kita alhamdulillah terwujud gitu ya untuk ngobrol-ngobrol ini ya. Santai aja, ini enggak usah tegang-tegang. Nanti saya perkenalkan dulu programnya. Kemudian nanti kita lebih banyak didiskusi mungkin Pak Bayhaki ya. Bagaimana Baik Ibu. untuk ininya. Jadi perkenalkan dulu saya Hartia Harun. Saya adalah Ketua Program Studi Magister Keperawatan di Fakultas Keperawatan Universitas Pajajaran di mana Pak Bay dan beberapa teman di rumah sakit dan juga puskesmas dan dinas kesehatan di Provinsi Jambi itu sekarang sedang di semester 2 ya semester 1 alhamdulillah sudah mau berakhir di minggu ini. Mudah-mudahan semester 1 tidak terasa ya praktek yang berat sudah terlewati gitu ya. Alhamdulillah kemarin kami bertiga, saya dengan Ibu Neti dan Ibu Bella berkunjung dan melakukan bimbingan langsung ujian ya. Ujian praktek lah istilahnya langsung di tempat kerja Pak Bay, siapa satu lagi tuh Pak Joko, Bu Dewi dan lain-lain ya. Alhamdulillah sehingga kemarin saya ketemu dengan Ketua DPP PNI apa namanya Jambi. Alhamdulillah. Jadi terima kasih banyak. Ini sebenarnya kita sharing sesuatu yang saya juga perlu menyampaikan dan juga teman-teman juga perlu informasi ya supaya memiliki banyak kesempatan, banyak pilihan untuk nanti melanjutkan studi di magister keperawatan ya. Kalau kita lihat kan di mana-mana setiap universitas ya yang sudah terakreditasinya unggul itu biasanya bisa membuka mau stikes mau apa juga kalau sudah akreditasinya unggul bisa menyelenggarakan program magister. Alhamdulillah di Unpad ini kita sudah menyelenggarakan program magister itu dari 2009, Pak. Jadi sudah berapa tahun ya? Sudah 16 tahun kita menyelenggarakan program magister. Dulu kita masih ada dua peminatan, komunitas dan keperawatan kritis. Kemudian lama-kelamaan
Akhirnya dengan bertambahnya kebutuhan dari lapangan, kebutuhan teman-teman perawat se-Indonesia, kemudian kesiapan kami juga dari sisi sumber daya, sumber daya di fakultas, kami bisa membuka peminatan ada 7 ya sekarang peminatan atau kita bilang konsentrasi. Jadi programnya tetap satu, namanya program studi magister keperawatan. Tetapi nanti sesuai dengan peminatan masing-masing, biasanya sesuai dengan background masing-masing, akan teman-teman yang kuliah magister itu akan memilih dari awal semenjak daftar ke program SMUP ya melalui website SMUP Unpad itu sudah memilih memang ya memilih peminatan. Apakah peminatannya itu keperawatan kritis bagi teman-teman yang memang bekerja di ICU mungkin ya ICU, emergency, SISU, critical care. Kemudian keperawatan medika bedah, bagi teman-teman yang bekerja di ruang penyakit dalam, OK, kamar operasi, mungkin ya, dan lain-lain. Kemudian perawatan anak, keperawatan jiwa, manajemen keperawatan, keperawatan komunitas, dan keperawatan maternitas. Jadi nanti teman-teman sesuai dengan background masing-masing, apalagi mau ikut kelas RPL itu harus sesuai gitu ya pengalamannya di mana tidak boleh berbelok karena susah nanti apa namanya menilainya. Nah, sekarang itu kita sudah ada 7 peminatan ya dari 2009 yang hanya 2. Nah, kemudian sebenarnya program magister yang saya katakan tadi itu adalah program yang memang dibuat bukan hanya RPL, tapi kami ini ada beberapa program ya. Kita sekarang yang sedang berlangsung adalah program magister keperawatan dengan peminatan yang saya katakan tadi itu ada program reguler ya, program reguler ya artinya program yang memang ada dari zaman dulu ya. Itu kita menerima tiap semester. Tiap semester menerima intake. Jadi mahasiswa baru program reguler. Program reguler ini siapapun boleh memilih tadi 7. Eh, Kemudian program reguler juga ada 2 sebenarnya ya. Jadi program reguler itu nanti kenapa kita bilang reguler dan non reguler atau ada RPL karena nanti akan beda sistem masuk dan juga lama kuliah. Kalau program reguler itu paling cepat 3 semester. Ya, kalau program RPL karena sudah ada rekognisi pembelajaran yang dari pengalaman ya itu bisa di mata kuliah atau kuliah di Fakultas Keperawatan magister itu bisa hanya 2 semester paling cepat ya kita bicara paling cepat artinya kalau ada pertanyaan Bu mungkin nggak kita lulus 2 semester memang itu programnya kalau RPL. RPL bisa lulus 2 semester, tapi kalau program reguler itu tidak bisa lulus 2 semester. Mereka minimalnya 3 semester. Kalau RPL itu lulusnya 2 semester, ya. Nah, kemudian ada satu lagi namanya apa namanya program PJJ nanti ya, pendidikan jarak jauh. Tetapi nanti itu belum ya, masih kita perjuangkan karena ini akreditasi dan lain-lainnya. Jadi sampai saat ini kita hanya ada 2 program reguler dan program RPL. Nah program reguler itu nanti ada 2 juga masuknya. Ada jalur alumni berprestasi, ada jalur biasa ya, jalur yang bukan alumni berprestasi. Kalau alumni berprestasi lulusan S1 Nurse Unpad yang memang punya prestasi ya, artinya dia menduduki jabatan middle manager, kepala ruangan minimal ya, atau pemegang program mungkin di puskesmas ya, di dinas kesehatan pemegang program atau middle manager biasanya kelebihannya apa? Kalau melalui jalur alumni berprestasi dan memang itu sangat selektif diberikan apa rekomendasinya oleh fakultas, mereka tidak harus ikut atau tidak harus menyertakan tes potensi akademik dan bahasa Inggris. Ya, nah kalau yang lain memang harus ya. Sebelum ke sana, jadi nanti saya akan jelaskan di ini. Jadi pada prinsipnya kita ada 2 program ya, program RPL dan program reguler. Nah, bedanya seperti tadi. Tapi nanti mengenai SKS-nya dan lain-lainnya adalah tentu saja sama ya. Nah, kita lihat sedikit tentang RPL. Mungkin teman-teman kalau teman-teman tahu ya, tipe RPL itu ada 2 sebenarnya, tipe RPLB, jadi sama tipe RPLA.
yang kita nanti tipe RPLB itu yang formal ya. Artinya dengan apa namanya untuk mendapatkan gelar formal dari pendidikan tinggi atau pendidikan yang lanjutan dari sebelumnya itu biasanya apa namanya pengalaman teman-teman sewaktu bekerja selama bertahun-tahun bekerja, baik pengalaman klinis sehari-hari, pengalaman manajemen maupun training-training yang diikuti, workshop-workshop yang diikuti, publikasi ilmiah yang pernah dipublikasikan, baik di koran, di jurnal, majalah, apapun itu ya, terkait dengan kompetensinya sebagai seorang perawat, itu semuanya akan dinilai oleh kita tim dari keperawatan Unpad untuk melihat atau menilai apakah mata kuliah yang teman-teman akan ambil nanti di Fakultas Keperawatan itu sudah bisa dikatakan lulus atau belum bila melihat dari nilai. Jadi nanti akan berpengaruh kepada lama kuliah. Itu namanya RPL tipe B yang ini. Nah, RPL tipe A itu oh salah, saya kebalik tipe A. Yang tipe A yang kita nanti ya. Yang tipe B itu uh, ini yang kalau tidak salah tipe B sebentar kok jadi saya salah melihat bentar. Capaian belajar pada pendidikan formal, non formal, informal, untuk mendapatkan pengakuan kesetaraan dengan jenjang. Oke. Kalau tipe B itu justru untuk yang kemarin itu ya seperti itu Pak Apri mungkin Pak Apri Pak Ali oh mungkin Pak Ali bukan ini. Saya pikir Ketua IPKKI. Ketua IPKKI itu siapa Pak Ali? Ketua IPKKI Jambi. Pak Hasbi. Pak Eta Pak Hasbi ya, Pak Hasbi. Nah, Pak Hasbi itu kemarin di training ya kalau tidak salah ya untuk mendapatkan gelar perawat komunitas dasar gitu ya. Nah, sebenarnya kan dengan RPL tipe B ini dengan kita sudah banyak pengalaman di bidang tertentu itu sebenarnya sudah kita kualifikasinya itu setara dengan spesialis misalnya ya. Misalnya di sini Pak Ali ini sudah apa namanya memiliki pengalaman yang sangat banyak di bidang perawatan medika bedah atau di hemodialisis. Nanti ikut ada ujian kompetensi, nanti kita bisa setarakan dengan spesialis misalnya ya, tanpa harus sekolah mengikuti spesialis itu tipe B. Tapi udahlah nggak apa-apa tipe B kita lihatin. Yang saya katakan tadi itu salah ya. Jadi harusnya yang ada di Unpad itu adalah tipe A ya. Jadi pengakuan capaian pelajaran parsial untuk melanjutkan ke pendidikan formal ya. Seperti ini. Nah, ini semua teman-teman backgroundnya ada yang dari rumah sakit mungkin ya Pak Bay. Banyak Ibu yang dari rumah Ada sakit. dari puskesmas ya. Juga ada juga. Mas ada dinas kesehatan ada mungkin dosen juga ada ya mangga silahkan nanti kita tinggal refleksi artinya berpikir dalam 3 tahun terakhir 5 tahun terakhir ini saya banyak pengalamannya di area mana apakah area anak area KMB area kritis area komunitas atau yang lainnya sehingga nanti masuk ke daftar ke Fakultas Keperawatan Unpad teman-teman nanti itu bisa mengajukan untuk dinilai mata-mata kuliah, mata-mata pengalaman itu akan disetarakan dengan mata kuliah yang ada di kami, ya. Nah, ini mekanismenya. Jadi pendaftarannya sama persis dengan pendaftaran yang di apa namanya reguler. Ini teman-teman bisa masuk melalui SMUP, ya, website SMUP Unpad. SMUP itu angkanya seleksi masuk Unpad, ya, Universitas Pajajaran, SMUP namanya. Coba nanti buka SMUP Unpad, ambilnya Magister Keperawatan, nanti di situ teman-teman ada pilihannya. Kalau yang RPL itu nanti teman-teman seperti biasa ada syarat-syaratnya, di antaranya adalah bahasa Inggris, ya, bahasa Inggris, kemudian tes potensi akademik (TPA). Jadi TPA dan TKBI harus atau wajib menyertakan hasil tes itu.
ya. Nanti diupload di dalam pendaftaran yang ada di website. Nah, wajib tetapi tidak ada syarat minimal. Artinya harus 400, harus 500, tidak. Pokoknya teman-teman menyertakan hasil TPA dan TKBI, ya. Tapi jangan salah nanti buka TPA dan TKBI-nya itu harus dari institusi atau lembaga yang ada disertakan di dalam Unpad. Bisa dari Unpad, bisa dari lembaga lain, atau Duolingo. Duolingo itu online, ya, bisa dari situ. Nanti dilihat habis ini apa saja, ya. Jadi wajib menyertakan itu. Tetapi teman-teman tidak usah, oh saya nanti TPA-nya kurang dari 500 atau kurang dari 450, nggak masalah. Mau 350, mau 400, mau 500, mau 800, nggak ada masalah, ya. Semuanya akan diverifikasi. Nah, kemudian ada syarat-syarat yang lain, syarat-syarat administrasi, misalnya rekomendasi, ya, kemudian ijazah dan lain-lain seperti itu biasa nanti akan ada. Itu yang untuk seperti itu. Nah, untuk yang RPL, teman-teman itu nanti akan diberikan berbagai macam form. Ya, nanti bisa Bayi Haki dan teman-teman bisa bercerita juga ya, akan diberikan berbagai macam form evaluasi diri. Ya, form evaluasi diri itu jadi teman-teman untuk setiap mata kuliah, misalnya yang saya kemarin itu ya, dari 54 SKS, kan magister tuh sama, mau reguler, mau RPL sama 54 SKS. Dari 54 SKS, teman-teman itu bisa ikut RPL sebanyak 34 SKS. Jadi hanya 20 SKS nanti yang wajib ikut kuliah lagi di Unpad. Kebayangkan itu udah 2/3 ditebas, ya. Jadi udah 2/3 dengan syarat lulus gitu. Gimana cara lulusnya? Ya tadi nanti. Jadi teman-teman akan diberikan misalnya peminatan keperawatan medika bedah. Nanti ada mata kuliah tentang pengkajian keperawatan medika bedah dasar misalnya ya. Itu nanti ada tujuan pembelajarannya. Nah, teman-teman akan diberikan form evaluasi diri yang berisi tentang tujuan-tujuan tadi, misalnya mampu melakukan pengkajian sistem kardiovaskuler. Nanti itu ada contrengan di situ. Teman-teman baik, kurang baik, atau bagaimana. Kalau teman-teman menilai baik, itu harus disertai dengan barang buktinya apa. Misalnya barang buktinya bisa berupa portofolio, ya. Kemudian contoh ASKEP yang teman-teman pernah lakukan. Portofolio itu portofolio penilaian dari hasil, misalnya ketika teman-teman mau ngajuin naik pangkat atau naik apa namanya jabatan atau naik kredensial yang sudah ditandatangani oleh kepala bidang perawatan atau siapa yang ada di rumah sakit atau di puskesmas. Itu disertakan untuk melihat nanti kita, oh ya, kayaknya karena sudah pengalaman di ruangan penyakit dalam itu 5 tahun, maka si calon mahasiswa pasti sudah bisa melakukan pengkajian. Tapi nanti dilihat dari itu kan ada berapa pasien yang dirawat dalam periode tertentu. Kemudian mungkin teman-teman juga pernah training atau ikut workshop tentang asuhan keperawatan, sertakan ininya apa namanya sertifikatnya, sertakan juga apa materi apa namanya komponen materi yang dipelajarinya, jadi kayak semacam kurikulumnya gitu ya. Kemudian atau teman-teman pernah ikut apa namanya training atau seminar tentang asuhan keperawatan pada apa semuanya dikumpulkan untuk kita menilai ya apakah tadi untuk materi mata kuliah pengkajian dasar ini teman-teman lulus tidak ya, bisa nilainya bisa nilai lulus dengan nilai B plus atau lulus dengan A gitu ya. Nanti sangat tergantung dari kecukupan apa namanya barang bukti yang teman-teman kasihkan ya. Jadi untuk setiap mata kuliah ada itu ya. Jadi ada evaluasi diri yang menilai diri sendiri. Nanti yang menentukan benar tidaknya si asesor. Nah, lalu kemudian setelah itu ada wawancara dengan asesor. Ya, asesornya kami ini yang sudah menilai. Ini kalau ada keraguan kita akan bertanya
ya. Mana ini kalau kekurangan barang bukti kita akan bertanya. Kalau ada sesuatu yang perlu diteskan secara tertulis ya, baik Haki ya, kemarin ada kan tes tertulis dulu ya, ASKEP atau apapun itu, kemudian atau melalui tes wawancara, kita akan lakukan tes wawancara untuk menentukan apakah teman-teman lulus atau tidak di dalam. Tapi jangan takut, pertanyaannya juga sesuai dengan yang kita kerjakan ya sehari-hari biasanya ya. Apalagi kalau nanti mungkin Bayi Haki dan yang lain-lain bisa kasih bocoran nih ya ke teman-teman yang mau daftar, kasih bocoran pertanyaannya apa gitu. Terus gimana cara isi evaluasi dirinya, kasih bocoran ya. Kalau KMB sama Bayi Haki, kalau komunitas sama yang lain gitu kan, bocoran aja, kasih bocoran supaya kemungkinan untuk kalau lulus mah misalnya bisa lulus ya. Karena gini lulusnya nanti Bayi Haki dengan Pak Joko beda loh kemarin, sama-sama lulus. Tetapi Bayi Haki SKS yang diambilnya lebih banyak daripada Pak Joko. Kenapa? Karena pengalaman Bayi Haki di rumah sakitnya lebih sedikit. Ya kan? Pak Joko lebih banyak gitu ya. Sehingga Pak Joko ambil mata misalnya yang lulus dari berapa tuh 34 SKS mata kuliah yang di RPL kan itu, Pak Joko lulusnya misalnya 20 SKS. Bayi Haki lulusnya misalnya 16 SKS gitu. Sama-sama lulus tetapi nanti satu mahasiswa dengan mahasiswa lain tuh beda-beda mata kuliah yang lulusnya. Sangat tergantung dari pengalaman, sangat tergantung bagaimana cara mengisi apa namanya evaluasi diri, sangat tergantung bagaimana supply dari barbuknya, ya. Jadi barbuk yang diinikan dan nanti kalau kurang akan dilakukan evaluasi melalui interview dan uji tulis, ya. Nah biasanya ya kami ini kalau kurang-kurang dikit ya ujian tulis sama ujian apa namanya wawancara ya biasa lulus dengan nilai B. Nah, tinggal ke Bayi Haki atau ke siapa yang ini mau ambil mata kuliah atau cukup puas dengan nilai B saja gitu. Karena kalau dia sudah lulus dengan nilai B dan dia nggak akan ikut mata kuliah lagi itu, nanti di transkrip nilainya keluarnya B. Jadi kalau transkrip sama semua dengan reguler. Kalau ada 54 SKS dengan 20 mata kuliah, yang RPL juga sama, 54 SKS dengan 20 mata kuliah misalnya. Tetapi nilainya kita ambil dari yang tadi evaluasi diri, wawancara dan ini RPL kan tadi. Jadi seperti itu ya. Kemarin Bayi Haki lulus berapa SKS? Lulus berapa mata kuliah? Eh, Banyak ya? banyak Ibu, sepertinya saya lulusnya ada 8 Bu. 8 mata kuliah ya. Ya, Terus yang masih diambil berapa mata kuliah lagi dalam 2 semester? eh, kayaknya agak lupa-lupa ingat sih Bu. Ya sekitar 10 apa 12 ya Iya dengan Bu. tesis ya. Gitu. Dan ini sudah dilalui ini 1 semester ya. Nanti tinggal mata-mata kuliah. Nah, gitu teman-teman. Nah, sekarang itu seperti itu ya. Jadi penilaiannya itu saya nggak usah jelaskan lah ya. Nanti teman-teman akan dikasih formulir untuk apa namanya tadi evaluasi diri ya. Kemudian ada form daftar riwayat hidup. Ada form yang nanti akan dikasih itu FED dan daftar riwayat hidup ya. FED itu form evaluasi diri itu yang tadi ini seperti ini. Bentar. Contohnya. Nah, ini ya. Ini contoh form evaluasi diri. Misalnya ini mata kuliah apa ya? Mata kuliah. Contohnya apa ya ini? Mata kuliah menjelaskan kegunaan filsafat dalam merancang penelitian. Ini filsafat ilmu misalnya ya, karena filsafat juga boleh. Metodologi penelitian, sorry. Metodologi penelitian nih, mampu menjelaskan kegunaan filsafat dalam merancang penelitian kesehatan mencakup aspek ontologi kayak gitu ya. Ini punya, jangan takut ini karena contohnya dari Fakultas Kedokteran yang ini, yang apa nanti saya kasih contoh ke teman-teman ya, Pak Ali. Kalau nanti di grup ini kan ada grupnya ya, ya nanti kalau bisa bikin grup khusus yang ini nanti saya kasih contoh form evaluasi diri yang untuk ini ya sehingga bisa lebih ini. Nah misalnya kalau untuk mata kuliah ini kan walaupun kita nilai sangat baik gitu nggak apa-apa kita kita yakin aja kita nilai sangat baik ya. Nah kemudian apa yang ditampilkan di sini misalnya teman-teman pernah
pengalaman penelitian, misalnya melakukan survei, ya ketika dia bekerja di ruangan atau bekerja di dinas kesehatan, itu membuktikan bahwa teman-teman itu mengerti tentang prinsip-prinsip penelitian, prinsip-prinsip survei gitu ya. Nah, kalau misalnya ada seperti ini, kalau ternyata tidak bisa dibuktikan tentang ontologi dan epistemologinya, maka teman-teman nanti bisa melakukan atau disuruh untuk interview ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya tadi di keperawatan medika bedah, kita akan lihat berapa ntar. Mana sih nih? Nah, ini teman-teman ya. Nih. Nah, jumlah SKS-nya itu kita adalah 54. Kalau kok saya salah PPT. Sebentar. Salah PPT. Udahlah, nggak usah pakai inilah, nggak usah pakai PPT ya. Jadi ada, bentar, nanti kita diskusi aja. Jadi ada 54 SKS yang harus diambil dalam 3 semester untuk yang reguler dan 2 semester untuk RPL. Nah, nanti dari dari 54 SKS itu banyak sekali mata-mata kuliah yang di RPL-kan. Misalnya contohnya mata kuliah epidemiologi bisa di RPL-kan, mata kuliah komunitas itu asuhan perawatan keluarga bisa di RPL-kan, mata kuliah perawatan komunitas bisa di RPL-kan, adminkes administrasi kesehatan bisa di RPL-kan. Itu ini hampir semua, hanya satu mata kuliah di peminatan itu yang tidak di RPL-kan biasanya, yaitu berkaitan dengan praktek ya, yang seperti kemarin di Jambi itu. Nah, itu apa? Jadi seperti itu. Jadi lebih mudah ya, lebih mudah, lebih cepat dan lebih tetap tapi kualitas kita pertahankan. Nah, seperti itu nanti coba kalau kurang jelas kita diskusikan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan kasuistik. Nah, persoalannya sekarang pasti yang ditanyakan, Bu, kan nanti kalau kami ini misalnya saya yang RPL-kan itu seperti Pak Bay dan Pak Joko itu ada mata kuliah yang memang harus wajib diambil, jadinya nggak lulus di RPL-kannya. Jadi bagaimana sistem perkuliahannya? Perkuliahan akan dilakukan melalui hybrid. Hybrid itu ada yang daring, ada yang luring ya. Jadi teman-teman bisa melakukan kuliah melalui Zoom ya. Kemudian memang ada kewajiban untuk melakukan kuliah langsung untuk setiap mata kuliah itu minimal 2 sampai 3 kali pertemuan per mata kuliah. Jadi teman-teman bisa planning untuk cuti ya, sekali ke Jatinangor itu untuk beberapa mata kuliah ya. Nah, kemudian yang lainnya bisa melalui Zoom ya. Jadi itu lebih fleksibel. Kalau misalnya teman-teman nggak bisa Zoom karena lagi ada tugas yang harus menghadirkan fisik dan teman-teman nggak bisa Zoom, itu nanti dibicarakan dengan dosennya pada saat itu, sehingga teman-teman bisa nanti kuliahnya asinkronus atau melalui e-learning yang kami siapkan melalui sistem live Unpad ya, teman-teman nanti akan diajarkan cara penggunaannya. Kemudian bagaimana Bu untuk mata kuliah yang memang harus mewajibkan hadir, di antaranya mata kuliah yang residensi, di mana teman-teman akan ke rumah sakit ataupun ke puskesmas dan dinas kesehatan bagi komunitas. Nanti soalnya akan dipadatkan ya selama 1 bulan atau 1 bulan penuh di rumah sakit. Nah itu memang mau tidak mau teman-teman kalau cuma 1-2 orang itu akan ya harus di sini di Hasan Sadikin ya, atau di tempat kami di Bandung, karena kita keterbatasan pembimbing harus satu-satu. Banyak pertanyaan, Bu nanti boleh nggak prakteknya di tempat kerja ya, kebayang kalau semua prakteknya di tempat kerja bagaimana kita membimbingnya gitu ya. Nah, hanya ada kecualinya Pak DPW, nanti kalau misalnya teman-teman di Jambi ini ada 10-20 orang gitu ya, yang memang mau mengikuti program
program magister keperawatan melalui RPL ini dengan jalur kerjasama, ya bikin kelas kerjasama dengan Unpad, dengan Fakultas Keperawatan, sehingga teman-teman misalnya nanti seperti kemarin kami yang akan ke sana untuk melakukan bimbingan. Nanti kita bikin PKS dengan Raden Matahir dengan Dinas Kesehatan atau dengan mana ya supaya teman-teman bisa melakukan praktek residensi di tempat masing-masing. Artinya di Jambi ya. Kalau di ini ya Mangga itu bisa diatur nanti bisa diskusi dengan Pak Bais dan Pak Joko ya bagaimana teknisnya mengatur antara kerja dengan praktek lapangan ya. Misalnya Pak Joko kerjanya pagi, prakteknya di siang hari setelah tidak bisa. Nah, kami ini terus ada hampir setiap hari saya sebagai pembimbing itu melakukan Zoom diskusi kasus ya untuk membimbing gitu. Nah, seperti itu kalau seperti itu bisa gitu ya. Atau misalnya kalau tidak melalui kelas kerjasama, yang penting misalnya bisa lebih dari 6 atau 7 misalnya banyak teman-teman ya berarti bisa kami ini apa namanya diundang untuk bimbingan ke sana gitu kan itu tentu saja kayak kemarin kita kalau memang kalau mengikuti itu memang harus di sini ya Pak Joko dan lain-lain tapi bisalah kita apa namanya istilahnya meluangkan waktu sehari 2 hari ya makanya waktu itu biar karena kan tidak difunding oleh kampus ya tidak di itu karena memang tidak seperti itu sistemnya jadi saya bilang ke teman-teman baik Haki dan Pak Joko maka bolehlah sekalian kita datang itu juga ada event gitu ya supaya mahasiswa nggak terlalu berat memberikan ongkos gitu ya ke kami-kami ini apa namanya untuk bimbingan gitu ya. Nah, alangkah bagusnya sih sebenarnya kalau ada KMB 4 atau 5 kritis juga banyak, komunitas juga banyak sehingga nanti yang datangnya satu orang tetapi bisa membimbing banyak di situ gitu ya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi sebenarnya ini sesuatu hal yang kesempatan baik ya bagi teman-teman yang ingin melanjutkan kuliah tetapi tidak bisa meninggalkan tempat kerja. Tetapi ingat memang tidak semudah itu dalam arti saya ini juga nggak mau ya artinya yang penting nanti cuma daftar doang, ikut UTS, ikut UAS gitu ya, nggak pernah mendengarkan kuliah karena tugas itu juga emang ada aturannya juga sih nanti gitu ya, walaupun ikut daring juga gitu kan, ya lumayan susah juga ya Pak Bay ya kuliahnya ya. Artinya kita kita kasih kesempatan fleksibilitas di dalam tadi tidak usah jauh-jauh datang ke sini tetapi tetap kualitas kita pertahankan ya tugas banyak dan lain-lain banyak bukan nakut-nakutin Pak Ali supaya enggak saya juga nggak mau dibilang istilahnya terlalu mudah gitu ya artinya terlalu mudah seperti itu ya teman-teman kemudian mengenai uang kuliah jadi benar RPL itu nanti memang di dalam peraturan rektornya itu paling paling cepat lulus itu 2 semester. Tetapi kan sangat tergantung dari kecepatan teman-teman dan juga tadi apa namanya seberapa banyak mata kuliah yang kemudian lulus dan di apa namanya terrekognisi oleh kami nantinya. Tapi jangan takut nggak terlalu susah sih nantinya itu apa namanya banyak baca nanti dikasihlah kisi-kisinya sama Pak Bay sama Pak Joko biar lulus gitu ya ininya di RPL-nya gitu ya. Nah, itu saja mungkin sehingga teman-teman kalau mengenai uang kuliah per semesternya kita itu sama mau RPL mau yang reguler itu 15 juta per semester. Jadi kalau 2 semester berarti 30 juta ya. Kemudian apa namanya bedanya kalau yang RPL itu ada uang tambahan di awal untuk assessment, biaya assessment ya. Karena kan itu butuh butuh tim ya. Uangnya bukan ke orang yang assess, saya mah nggak dapat uang aja gaji biasa ya. Dapat itu masuk ke Unpad. Itu semuanya single ke sana. Itu ada biaya 2,5 juta untuk assessment yang tadi beberapa mata kuliah di assess sama kita untuk nanti apakah lulus terrekognisi atau tidak. Nah, itu saja sebenarnya kalau di Unpad karena kami ini negeri tidak ada lagi biaya apapun di luar biaya UKT
dan biaya penerimaan mahasiswa baru. Misalnya nanti ada biaya penelitian tuh apa itu mah urusan masing-masing ya. Kemudian kalau kemarin itu kalau baik itu ada mata kuliah internasionalisasi, misalnya harus ke luar negeri, itu biaya sendiri diatur sendiri. Saya nggak minta-minta, saya nggak mengumpulkan uang karena kami ini tidak boleh ada pungutan di luar UKT dan di luar UKT-nya tadi 15 juta per semester. Ya, saya pikir itu dulu ya Mas Bay. Nanti bertanya mangga, kalau nggak selesai sekarang, kita bertanyanya boleh japri, boleh nanti dikumpulkan dulu. Hmm? Ya, Baik Ibu, terima kasih. Sepertinya kalau dari saya cukup jelas ya Bu. Kenapa? Karena saya udah melewatinya Bu ya. Makanya cukup jelas. Baik teman-teman yang lain, di sini sudah juga bergabung Bu Rita, Pak Apriali, kemudian Pak Joko udah bergabung juga Bu. Teman-teman yang mengikuti ada juga ya, Berasia. ya. Nah, iya jadi mentor nanti kaliannya jadi mentor kalian maaf. Kalau udah tua saya lebih tua. Ya, Pak Joko dan Bu ini semuanya akan bisa jadi mentor untuk pengisian apa namanya pengisian evaluasi diri, kasih bocoran, dia belajarnya dari mana. Kalau perlu kasih tuh materi-materinya yang ada di sini, yang sekarang dapat ya. Nanti biar pada baca dulu. Jadi kalau ditanya udah tahu gitu loh kalau harus ditanya. baik Ibu, siap. Ibu ini ada yang gini Bapak Ibu semua, ini kan kita suaranya kita mute untuk semua. Namun Bapak Ibu bisa mengajukan pertanyaan langsung dengan raise hand. Nanti akan saya buka suaranya. Nanti Bapak Ibu tinggal buka kembali, gitu. Ataupun Bapak Ibu bisa mengajukan pertanyaan. Boleh saya sambil tutup ini? Ya, baik Ibu. Bentar ya. Bapak Ibu juga nanti bisa mengajukan pertanyaan melalui kolom chat Ibu. Sini ada satu yang resen. Oke, saya udah buka, minta buka. Silakan Ibu, Ibu Rara Purba. Silakan Ibu Iya, Rara. selamat sore Bapak Ibu sekalian. Terima kasih penjelasannya sangat jelas. Tapi saya ingin bertanya karena saya di sini kebetulan bekerja bukan di rumah sakit. Saya kebetulan di corporate-nya Bunda di Menteng. Jadi memang office hour dan membawahi 8 unit rumah sakit Bunda di Jakarta. Nah, saya ingin bertanya, apabila saya mengikuti kelas RPL saat residensi nanti, kan saya sendiri nih tidak ada barengannya ataupun ada temannya. Apakah memungkinkan saya bisa praktik di tempat saya di RS Bunda Jakarta ini atau saya harus ke Unpad, Bapak Ibu sekalian, untuk pertanyaan pertama. Terima kasih. Mau Eh, ditampung dulu apa jawab langsung? Sebaiknya langsung dijawab Ibu. Oh Ya, ya, oke, baik. Ya, baik. Makasih, Bu. Siapa namanya? dengan saya Rara, Ibu. Rara, Mbak Rara. Tapi perawat, Perawat, saya Askep Nurse, Ibu. sekarang tapi pengalaman untuk di rumah di ruangannya ada. Di lapangan saya 5 tahun 4 bulan sebagai nurse di IGD Ini kapan itu? 2018 sampai 2023, Ibu. Oh, oke. Berarti masih recent ya. Ya, Baik. Nanti peminatannya apa? pemintanya rencana manajemen, Ibu, KMK. Oke. Nah, iya manajemen ya. Karena gini Iya. loh. Kan saya udah bilang tadi ini kalau cuma satu agak berat sih memang harus ke Bandung. Harus ke Bandung ya, Bu. Berapa lama, Bu, waktunya, Bu, residensi itu, Bu? Residensi itu sekitar 1 bulan. 1 bulan Di ya, rumah Bu? sakit Hasan Sadikin, terus di rumah Hmm. sakit apa namanya Bandung Kiwari gitu ya. Gitu. Mungkin bisa cuti nggak sebulan? Nah, itu bisa saya tampung, Bu. Saya tanyakan ke perusahaan apakah difasilitasi Ya, untuk ya, cuti ya, itu. baik, baik. Satu Nanti juga bulan ya, saya Bu. akan coba cek ke Bu Ati ya. Biasanya kalau manajemen itu, manajemen loh ya, manajemen Iya, itu Bu. apalagi Ibu kan punya akses banyak ke rumah sakit gitu ya sebagai ini ya. Iya, Itu Bu. biasanya sih kalau manajemen kan nggak ke pasien ya, praktek Betul, Ibu. residensinya lebih ke ini. Yang udah-udah sih boleh, tapi saya nggak janji ya. Nanti saya akan konfirmasi ke Bu Ati. Kalau manajemen itu dia karena prakteknya tidak ini. Bahkan yang sekarang kita yang mau buka PJJ itu adalah PJJ manajemen. Nanti prakteknya bisa di tempat masing-masing, tetapi nanti bimbingan melalui Zoom dengan Ibu Dokter Ati. Ya. Oke, Nah, Bu. kalau untuk yang kritis, teman-teman, kalau peminatan kritis,
Ya sebenarnya Mbak kan pengalamannya di pengalaman di IGD. manajemennya berapa lama? Manajemen berarti 2 tahun Ibu, 2 tahun. 2023 sampai Oke. 2025. Sebenarnya kalau bisa masuk kritis juga bagus juga tuh. Lebih banyak yang bisa direkognisi ya Bu. Iya, lebih banyak direkognisi dan kritis itu nggak ada dia direkognisinya adalah prakteknya tuh udah direkognisi gitu. Hmm. Artinya nggak ada mata kuliah kalau kalau lulus ya tidak harus mata kuliah di rumah sakit. Jadi semuanya mata kuliahnya bisa diikuti lewat itu apa dari jarak Online. jauh. Ya tapi tadi ya ada kewajiban 3 atau 4 kali ya datang ke sini Datang ya. ke unit. Iya Bu, tidak masalah Bu kalau untuk datang Ya. satu, mungkin bercuti Oke, berapa hari ya Bu. gitu ya. Nanti coba ini ya diingetin saya. Nanti boleh Japri mintanya ke panitia nomor saya, boleh Oke Bu. Bu, untuk follow up. kalau IGD bukan masuk ke KMB ya Bu? Atau Bukan, kritis ya IGD Bu? kritis. Kritis justru ya Bu Ya, ya. ya. Oke Bu. Oke, mangga yang lain. Terima kasih Bu. Siap. Ya, Gimana Bu Rara? Udah aman ya? Nanti kontak Bu Aha bisa kontak ke kami ya. Nanti akan. Oke, pertanyaannya bisa nyusul ya Bang. Iya. Ya, terima kasih. Siap. Oke. Baik. Selanjutnya dari Ketua DPW nih Bu, angkat tangan nih. mangga silakan. Ketua. Baik, kasih dulu teman-teman yang lain, baik. Oke, berarti Pak Ya Zuhir nanti ya. Yang penutupan terakhir Pak aja. itu mah sekaligus penutupan. Pak Zuhir silakan. Udah saya buka suaranya. Mangga. Pak Juhir tuh dari tadi tuh Pak Juhir. Ya, udah Ya, saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Assalamualaikum Pak warahmatullahi Juhir. wabarakatuh. Pak Zuhir. Ya, Mangga. Bu, ya, sebelumnya terima kasih ya atas waktunya. Perkenalkan Ya, saya Zuhir. Saya merupakan PNS di RSUP di Adam Malik di Medan. oke. Saya dapat informasi ini kan dari media sosial juga dan teman saya di Jambi. Ya, Eh, yang pertama, ini saya ingin tanyakan Bu, ini untuk sosialisasi hanya di Jambi aja apa gimana Bu? Nanti dari Sumatera Utara ada juga nggak Bu? Soalnya saya ada konfirmasi ke PPNI Sumatera Utara, katanya nggak ada informasi kayak gini. oh iya silakan Pak ini Ya, undang saya sedangkan bikin posisi saya acara. nggak statusnya bukan pengurus PPNI kan. Ada sempat saya menyentil pengurus PPNI DPW Sumatera Utara, katanya yang kalau dari Unpadnya yang koordinasi katanya. Ya. Enggak kemarin pas Beda ketemu ketua DPW-nya. ya Ya. mungkin Jadi, di soal Pak jadi sebenarnya Bu, Ali mungkin sebenarnya ini Ali ketua DPW sana di itu kali Ya nanti, diprovokasi. ya. Ntar saya mungkin dari telepon ketua DPW. DPW Jambi lah kan gitu kan, karena prospeknya Ya, di Sumatera Utara ini Bu ya, lumayan Bu, karena dari Provinsi Sumatera Utara 30 kabupaten lebih. iya. Kemudian ada juga Kabupaten Nias tuh kepulauan, Ya, jadi apalagi aksesnya sangat nanti sulit. kalau tahun depan insya Allah kalau sudah buka jalur PJJ, semua teman-teman bisa ikut PJJ, ya. Ya Bu, Nah, izin bertanya Bu. ya. Sebelumnya Bu, untuk RPL ini pengalaman kerjanya berapa tahun Bu? Dan kemudian untuk surat pengalaman kerjanya harus ada izin atasan apa tidak Bu? Soalnya ini Bu, di institusi saya itu khususnya di instansi saya bekerja itu menyarankan untuk saya itu harus bukan RPL tapi harus reguler gitu karena masih muda katanya gitu Bu. Oh, pengalaman Iya, kita mah nggak ini ya nggak ada hubungannya dengan yang nggak ada mempersyaratkan ini. Yang penting kalau harus. kita syaratnya untuk bisa ikut RPL itu minimal 3 tahun kerja Oh, di di kemudian tempat Bu, untuk di ya. tempat yang relevan dengan mata kuliah yang diambil. Misalnya kalau KMB ya berarti 3 tahun di ruangan medika bedah, lingkungan Oh medika ya. bedah, nggak harus di satu ruangan ya, tapi misalnya pindah-pindah tetapi di lingkungan medika bedah. Kalau ambilnya anak berarti dia harus pengalaman di perawatan anak minimal 3 tahun terakhir gitu loh Pak. Nggak Ya. ada kita mah oh, ini harus Ya yang kebetulan masih Bu, muda. saya kan memang dirawat inap bedah kan Bu, dirawat Ya inap berarti bedah. ambil medika bedah. Udah kurang lebih 4 tahun. Ya Tapi yang berarti ambil medika kendala, bedah. kendala juga saya Bu, kan saya juga ada minat tapi saya masih sendiri di Sumatera Utara. Mungkin karena teman-teman pun belum ada tersosialisasi yang seperti ini kan Bu. Ya, Mungkin nanti bikin dulu, nanti pasti ajakin bikin temennya. Ya, pasti lebih ada yang minat gitu kan. Dan kendala juga Bu, kalau seandainya Bu, kan ya. menginginkan ada izin atasan. Kalau saya tidak ada izin atasan dengan melampirkan SK PNS saya dan pengalaman kerja saya memang di ruangan itu gimana Bu? Izin atasan siapa yang mewajibkan izin atasan? Kita nggak pernah ada Oh izin atasan. mungkin Bu. Karena kan
itu kan RPL itu kan nanti kan otomatis kan ada pengalaman kerja, bukti Oh kita iya, pengalaman kerja nah kita. nanti iya harus Nah, bukan jadi izin kalau atasan. seandainya saya mau daftar, tapi saya dari atasan saya nggak mengizinkan, tapi saya punya SK PNS saya dan penempatan ruangan gitu, bisa nggak Bu? Tapi nanti kan kita mintanya yang logbook, portofolio yang ditanda tangan sama penilai nanti dari rumah sakit. Susahnya iya. itu. Kalau dia ngasih sih nggak persoalan, kita mau ada izin mau enggak, yang penting mah kita sih bukan masalah izinnya, tetapi portofolio yang diberikan itu portofolio yang memang dijadikan, misalnya Anda mau naik pangkat, waktu itu kan ngajuin tuh untuk SKP dan Iya. lain-lain. Nah, itu jadi yang harus sudah ditanda tangan, bukan minta dia tanda tangan, bukan minta tanda tangan izin belajar, tetapi Iya. boleh nggak dikasih enggak. Kalau selagi Anda punya dokumennya itu kan bisa. Kalau kita sih dalam konteks kita ya sebagai foto yang tidak mewajibkan ada surat tubel, kita mah enggak. Nanti Ya. saya dengan beasiswa kalau itu. Ya, kemudian Bu saya ingin bertanyakan juga Bu, kalau untuk RPL ini ijazahnya gimana Bu? Apa sama kayak reguler? Sama. Ya Sama. kan Kan mata kuliahnya sama, Oh. jumlahnya sama, nama-namanya sama, cuman ini jalurnya jalur LPR. Kan nanti maksudnya bapaknya nanti tetap aja akan dapat mata kuliah, akan dapat nilai yang tidak dikuliahkan, tetapi kan nilainya sudah ada dari hasil assessment. Oh ya. Nggak ada beda. Baik. Ya, baik Bu, terima kasih. Mungkin saya mengharapkan Bu nanti dari Ketua DPW PN Jambi bisa koordinasi ke DPW Sumatera Utara dan Iya, dan saya mah nggak kenal. Soalnya saya mah nggak kenal. Nanti kalau saya diundang lagi mah nggak. Iya, ya. Ntar saya Soalnya saya ini sebagai bawahan dan bukan pengurus Bu. Jadi saya lihat-lihat di media sosial aja kan gitu teman-teman kan. untuk yang semester ini penerimaan semester RPL itu saya kasih tahu diterimanya cuma setahun sekali. Dan yang RPL untuk semester ini tuh berakhir di bulan Juli, Pak Ali, kalau mau harus gerak cepat. Siap. Iya. Ya. Ya, terima kasih sebelumnya dari Sama-sama. Unpad dan juga Ketua DPW Jambi. Ya. Mangga. Oke, siap. Terima kasih ya Bang Zuhir pertanyaannya. Iya. Baik, selanjutnya di sini ada Pak Muhammad Emsir. Saya buka mic-nya. Silakan Pak. Apa saya? Ya, silakan Pak. Baik, terima kasih. Ini baru nyampe rumah. Baik, Assalamualaikum Prof. Ya. Menarik, kemarin kita ketemu di Jambi kan. Iya. Saya ingin pendalaman yang tadi Bu, yang tadi Ya. Prof tentang kalau kayak saya ini kan di klinis udah lama dia di Ya. GD beberapa tahun yang lalu gitu. Nah, Ya. sekarang kan di manajemen tuh. Itu Ya. tadi kan kalau ngambil manajemen tadi itu ada program baru gitu Bu ya. Maksudnya residensinya bukan di pasien tapi di tempat masing-masing. Itu mohon penjelasan lebih lanjut Bu. Terima kasih. Iya. Jadi begini. Bukan ini. Jadi Bapak itu lebih baik ambilnya kan manajemen aja, Pak. Pasti banyak yang direkognisi karena Bapak udah pengalaman memimpin, ya. Udah pengalaman mungkin juga banyak pelatihan ya untuk kayak semacam Lemhanas, apa sih Lemhanas apa namanya yang awal sebelum Lemhanas tuh. Ya itu banyak lah ya. Banyak ya. Nah, Bapak jangan ambil yang lain supaya banyak yang direkognisi dan nanti bermanfaat untuk karir gitu ya. Nah, tadi mengenai itu, jadi ada mata kuliah namanya tuh di kita itu namanya residensi lah ya. Jadi implementasi pemahaman konsep dalam praktek sehari-hari gitu. Jadi Bapak bukan berarti memang kalau manajemen kan nggak ke pasien Pak. Jadi lebih ke manajemen ruangan, manajemen sumber daya manusia kayak gitu Pak. Jadi kan nggak harus ke pasien. Kalaupun ke pasien, jadi Bapak mungkin lebih ke arah supervisi kayak gitu, ke tenaganya bukan ke pasiennya. Nah, manajemen kan nggak ada hubungan langsung dengan pasiennya ya, lebih ke sumber daya manusianya, pengembangan ya. Dan itu kalau manajemen nanti saya kalau saya tadi mengatakan nanti akan saya tanyakan kalau manajemen sih sepertinya tidak ada masalah nanti prakteknya bisa di tempat kerja. Tapi Bapak itu tadi nanti bimbingannya melalui Zoom. Bisa Pak, kalau manajemen kayaknya sih aman. Ya.
Mangga. Izin Pak, suaranya masih ke-mute Pak. Boleh dibuka lagi? Nah, ini coba Pak. Ya. Kalau di IGD saya sama dengan Pak Ali itu kurang lebih berapa tahun kita di IGD? 10 tahun lebih ya. Berapa Eh, resepnya sih? Berapa resep? 18 tahun. kalau 18 tahun di IGD, jadi cukup lama ya. Jadi sebenarnya kalau kreatif bisa juga masuk, kalau manajemen bisa juga masuk gitu Bu. Iya, tapi kalau IGD, Bapak buat apa nanti Bapak udah di manajemen buat apa? Oh gitu ya. Ya, Nih, manajemen Iya, aja iya. Pak Sir. emang Hah? Bapak mau balik lagi ke Manajemen aja IGD kita. nanti? Ya. Oke, Ya, terima kasih manajemen Prof. aja, Pak. Iya, iya, iya. Oke. Mm-mm. Aman? Aman. Maaf ya, saya sambil ngerjain sesuatu ini. Ya. Ya, Lanjut Pak mangga. Bay. Baik, selanjutnya ini dengan Ibu Fadla dari rumah sakit. Silakan Ibu, saya buka mic-nya. Terima kasih Pak Bay Haki, izin Bapak Ibu dari DPW PPID Provinsi Jambi, izin juga Prof. Hartia. Terima Ya, kasih atas kesempatannya sore hari ini. Cukup banyak informasi yang bisa disampaikan, Prof. ya, Mohon izin saya bertanya, tadi kan untuk residensi, jika kuotanya cuma 1 orang atau sedikit, itu harus dilakukan di Bandung ya, Prof ya. ya, ya. Kebetulan saya ini di rumah sakit di kabupaten, bukan di provinsi atau kayaknya sebagian besar di Kabupaten Jambi. Raden Matahir ya ini. Nah, Iya. untuk kuota yang bisa minimal untuk bisa residensi di tempat Peminatan apa, itu Mbak? berapa ya? Peminatan Insya apa? Allah rencananya mau ngambil medical bedah, Prof. Iya. Ya, gini, gimana ya saya jadi mesti itu karena itu kan terkait dengan pembimbingan ya. Mm-mm. Jauh ya provinsinya. Sekitar 1 jam dari provinsi Jambi, Dok. Saya Nggak di bisa ke kabupaten. Matahir, nggak bisa ke Matahir. Eh, Salah dekat itu Prof. 1 jam nyampe. Nah, masalahnya jam. satu, bukan hanya masalah tempatnya, tapi Mbak, namanya mau praktek itu ada karakteristik rumah sakitnya. Rumah sakitnya harus rumah sakit pendidikan. Seperti itu. Terus harus ada supervisornya, harus ada preceptornya. Kalau di Matahir kan ada dari teman-teman yang kemarin sudah jadi, bahkan ada yang dari nanti Pak Baik Haki mudah-mudahan lulus, Pak Joko Ya. mudah-mudahan lulus. Jadi ini jadi preceptornya gitu. Oke, Jadi berarti untuk residensinya nanti di Raden Matahir ya. iya, Iya. nggak usah ke Bandung gitu. Maka tapi tadi nanti Pak Ali, jadi Siap. nggak harus misalnya peminatan kritis 20, peminatan komunitas 20 enggak. 20 tuh total berbagai boleh. Ya. Mm-mm. Ya, yang penting di program S2 keperawatan ya, Prof. Iya. Bukan Nah, di peminatannya, Prof iya. ya. Ya, Iya. peminatannya bisa itu Bayaki berlima aja ada tiga peminatan itu. Iya. Mm-mm. Dua peminatan. 2 peminatan ya. Iya, tapi itu mah special case dia. Ya, tapi Bu Padla ikut aja kan dari Bulian ke Jambi itu masih bisa balik ari itu istilahnya. Siap, Ya siap, sedangkan siap, teman-teman Pak. dari Sololangun aja balik ari masih. Iya, Ya. soalnya Oh iya, walaupun siap, siap. Iya. Nanti pun kalau nggak ada DPW akan fasilitasi untuk menginap tanpa bayar itu kita sudah punya tempat itu aman. Iya. Kemarin kenapa ibu dosennya nggak dibilangin penginapan tanpa bayar? Penginapan Prof, penginapan. Iya, penginapan tanpa bayar, kasihan kali ya. Pokoknya jadi anggota DPW PPNI Provinsi Jambi itu sejahtera Prof. Sejahtera ya, keren. Siap, siap, siap. Ya. Selanjutnya gimana Bu Fadla? Udah aman ya? Oke, aman, aman. Makasih, Prof. Ini ada Bisa, dari bisa. Semangat. Tapi ini teman-teman kalau memang benar harus gerak cepat ya, karena kan kita harus tes dulu bahasa Inggris, tes dulu itu, gitu ya. Ini harus gerak cepat. Harus Prof, cepat. itu tes TPA sama tes itunya bisa di Unja ya? Nggak mesti harus di Unpad ya? Coba lihat di website, nggak harus di Unpad, tapi ada nggak sembarang gitu, ada boleh di Oh, mana sudah aja. ditentuin ya? Ada, ya. Oh gitu, siap. Ya. di Unpad bisa daring kok Bang. Kami Bisa kemarin online. online. Gampang tuh, mereka dapat berapa? 500-an hampir semua. Yang penting kita punya grup
yang memang sudah yakin Kali untuk gitu. daftar, jadi kita bisa bareng itu nanti, gitu kan Pak Ya, Bay? Bisa ya. difasilitasi sama teman-teman yang duluan. Ya Ya. lanjutlah Pak Bay. Yang lain tuh ngantri tuh banyak angkat tangan. Siap, selanjutnya dengan Pak Muhammad Sidik. Silakan Pak, saya buka mic-nya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Haji, Pak Haji. Nah, nih Pak Haji ini pasti ikut nih. Iya. Siap. Saya lanjut ya, Mangga. Pak Bang. Oke, terima kasih Bu Prof. Atas kesempatan ini sangat menarik, Prof. Mudah-mudahan banyak dukungan dari kita semua melanjutkan kualitas dan kemampuan kita dalam melayani Iya. pada pasien. Adanya Amin. kesempatan melanjutkan pendidikan ini, Prof. Oh, yang ingin saya tanyakan, Prof, kapan dimulai pendaftarannya, Prof? Terima kasih, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daftar. 70. Ya, mangga. Oke, baik ya. Pendaftaran udah dibuka, Pak, sampai tanggal 29 Juni. Bentar lagi mau habis. Baik. Terus, 29 Juni terakhir ya. Ya, Iya. masih bisa. Cepetan tes bahasa Inggrisnya dulu. Yang penting mah ada, nggak harus ada ini, nggak harus ada ini, nggak harus ada apa istilahnya skor. Oke, lanjut. Baik. Selanjutnya Oke, dengan terima kasih, Ibu Prof. Yuni Harsusilawati. Silakan, Ibu. Tutup dulu nah ini. Oke, Pak Sidik udah aman ya, Pak ya. Nanti kita lanjut lagi, Pak, di grup kita. Oke, silakan Ibu Yuniar sudah bisa buka suaranya? Ya, sudah bisa, Bu. Silakan, Ibu. Terima kasih, Pak. Ya, Prof, izin bertanya. Saya dari Rumah Sakit Immanuel, sebenarnya dekat ya, dekat di Bandung juga. Ya, Prof. Mau bertanya, Prof. Ini kan kalau untuk yang RPL ada 44 SKS ya, Prof ya. Nah, kebetulan saya sudah dapat untuk mata kuliah. Kebetulan saya itu di perawat veteriner level 1, Dok. Jadi itu untuk bayi baru lahir gitu ya, Dok. Nah, di mata kuliah yang harus pernah dan tidak pernahnya itu, Dok, itu ada kayak bagian kritis dan lain-lain, Dok. Nah, sedangkan saya tuh lebih banyak ke arah bayi baru lahirnya itu bagaimana ya, Dok? Apakah nanti akan ada wawancara, apakah ada ujian interviewnya atau bagaimana? Peminatannya apa? Oh, tetap di keperawatan anak ya. Oh, perawatan anak. Iya, ya, Prof. Iya, cuman anak itu kan rentangnya luas ya. Iya, betul. Ya, nggak apa-apa, ikut aja. Toh nanti kan bisa kelihatan mana yang lulus, mana yang enggak. Berarti kalau misalnya kayak ada bagian Yang yang saya neonatus lihat, pasti lulus nanti gitu, misalnya. ya kalau yang ada yang kritis dan lain-lain berarti masih bisa Kritis, ikut ya, Prof. kritis katanya anak peminatannya. Iya, yang bagian yang akut ya atau penyakit. Iya, nanti berarti situ kan mungkin bukan hanya dari pengalaman saja, mungkin pernah ikutan training apa, punya sertifikat apa yang terkait dengan itu, bisa diajukan. Oh, oke. Berarti kalau tidak ada, berarti nanti saya ikut di bagian wawancara gitu ya, Dok? Ya, Prof. Nggak akan juga kalau gitu, berarti dirimu harus ambil mata kuliah itu, nggak lulus RPL mata kuliah itu. Bukan berarti nggak lulus kuliahnya ya, RPL-nya maksudnya tidak bisa direkognisi mata kuliah itu. Tapi kan banyak mata kuliah yang lain. Iya, berarti. Gitu. Terima kasih, Prof. Oke, baik. Terima kasih Ibu Yunia pertanyaannya. Selanjutnya kita langsung aja karena waktu dengan Ibu Sri Ella Sri Nurella. Silakan Ibu, udah saya buka mic suaranya. Ibu Ella. Oke, sudah Bu. Masuk. Ya, oke. Terima kasih. Sama. Ya, selamat sore semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu maaf, pertama saya Ella, saya sudah ikut tes TPA sudah, bahasa Inggris sudah ya Bu. Kami mendapatkan link ini dari kemarin ikut keperawatan paliatif, sama udah ada grup di Unpadnya itu Bu. Terus? Nah terus ini kami ini posisinya di grup kerjasama sama Jambi atau gimana ya Bu? Oh, Ibu dari Jambi dulu kerjasama sama Jambi? Bukan, saya yang sendiri daftarnya Bu. Iya, daftar sendiri aja, nggak apa-apa, nggak harus ikut kerjasama Ibuku sayang. Oh, kami kan udah mengumpulkan tuh Bu asesmen. Udah kapan? Sedang proses Bu. Udah daftar?
Sudah daftar. Ya, tunggu. Nanti berarti tidak akan di-invite. Tunggu. Ya. Oh, berarti bukan ikut kerja sama Jambi ya? Soalnya kami Enggak, beda. Ini mah belum pada daftar. Oh, yang ini yang belum ya, Bu? Iya. Nah, dirimu mau ada daftar ya? Tinggal tes ya? Iya, Bu, tinggal tes Iya. asesmen itu, Bu. Tinggal akses. Udah tes kemarin belum? Belum, baru mengumpulkan itu aja portofolio. Wawancara udah belum? Wawancara belum, Bu. Oh ya, tunggu ya. Nanti di sama Budiana nanti akan dihubungi. Kita ada di link. Ya. Oh, Kan oke. enggak, Mbak di peminatan apa? KMB, Bu. Tuh, KMB. Pengalaman Di kamar bedah. kamar bedah. Nah, kan emang ada kesulitan nggak mengisinya nanti mungkin ya? Karena kan ya yang bisa diisi aja nggak bisa diisi ya nggak usah diisi berarti nggak bisa direkomendasi, benar nggak sih Mbak? Iya. Iya. Kan sesuai dengan yang di itu aja, yang sesuai Nah, dengan linknya kita. yang ditanyain di situ kan Ya, nggak susah kan? insya Allah, Bu, bisa. Ya. Nah itu itunya apa namanya portofolionya Mbak kirimin yang mana? Portofolio. Yang udah ditanda tangan sama atasan, hasil penilaian atasan? Oh, saya masukin banyak, Bu, yang sudah dimasukin ke rekognisinya situ, ke apa asesmennya, yang sudah ditanda tangan atasan. Ya, oke. Yang biasa dipakai untuk penaikan pangkat atau naikkan Ya. itu yang Ya. itu ya. Kayak Nah, itu teman-teman tuh udah ada contohnya, nggak susah ya. Oke, makasih. Tunggu aja, nggak usah ikut-ikutan Jambi. Jambi mah belum mulai. Oh iya, soalnya kami dapat link sama Ibu Diana disuruh Kak, masuk itu ke. teh gini bukan. Jadi banyak yang bertanya masalah yang sama. Jadi dari seluruh negara Indonesia, dunia akhirat semua pada bertanya. Jadi yang kebetulan punya acara itu Jambi, saya bilang ke Diana coba posting aja di tempat lain, jadi nggak orang bolak-balik nanya masalah RPL ini, saya bilang gitu. Pasti nyangkutnya di mbaknya, nggak apa-apa, maaf ya. Iya, Bu, terima kasih, jadi jelas, Bu. Ya, oke. Terima kasih Bu Ella. Selanjutnya ke Bu Siri dari Podcast Jam. Saya buka mic-nya, silakan Ibu. Nggak apa-apa, kayak ini aja. Pakai ini. Baik, terima kasih Pak Bay dan Prof. Hartia. Izin bertanya nih, saya lihat dari tadi teman-teman semuanya senior-senior di sini kayak dari rumah sakit. Nah, kami ini kan dari instansi pendidikan. Kebetulan ada beberapa rekan-rekan yang mau ikut kelas ini. Nah, kebetulan peminatannya itu juga berbeda-beda seperti itu, Prof. Nah, dan kami ini kan dari pendidikan, otomatis rasa-rasanya pengalaman di lahan praktek rumah sakit ke pasien langsung itu sedikit sekali gitu. Nah, mohon petunjuknya, Prof. Nanti kami ini bagaimana kalau seandainya nih kami tidak lulus di RPL, perkuliahan kami reguler itu apakah bisa ikut barengan sama yang kelas kerjasama ini, atau kami ada tersendiri lagi seperti itu. Kemudian kalaupun kami nantinya sudah mengikuti dan kami akan residensi, itu kan kalau tidak salah tadi 1 bulan full. Terkait dengan izin kami di instansi begitu, Prof. Rasanya agak sulit kalau kami harus ke sana, ke Bandung gitu. Mohon izin pencerahannya, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum. Mau petunjuk sama mau pencerah? Oke. Jadi gini Mbak ngajar ya. Ngajar juga jangan khawatir, karena kan nanti bukan dari pengalaman itu saja, tetapi sertifikat Mbak sebagai pengajar, mungkin mata kuliah yang diampu, sertakanlah PowerPoint yang pernah terkait gitu kan. Kemudian pernah pelatihan apa, training apa terkait dengan mata kuliah yang dinilai nanti. Ya, itu disertakan. Biar nanti kami yang menilai apakah lulus atau tidak. Satu itu. Jadi nggak usah khawatir. Tidak. Jadi kan ini Pak magister bukan spesialis. Ya, nggak harus punya pengalaman mumpuni dalam bidang keperawatan ke pasien langsung. Ya, mengajar juga bisa. Kemudian yang berikutnya tadi pertanyaan, bagaimana kalau saya tidak lulus RPL? Seperti mungkin bukan tidak lulus RPL tadi. Nanti sebenarnya kalau tidak lulus RPL akan ditawarkan apakah mau tetap ikut lanjut reguler. Artinya mata kuliahnya jadi diambil semua atau gimana ya.
Nanti seperti itu. Nah, perkuliahannya sama persis kalau Mbak masuknya samaan dengan teman-teman ini, nanti akan sama persis kuliahnya. Karena walaupun nanti RPL, kuliahnya tetap akan masuk di program reguler juga, mata kuliahnya barengan. Kan walaupun kelas besar 70, kan nggak semua di kelas. Ada yang di kelas, ada yang di Zoom, gitu. Jadi seperti itu, makanya hybrid, ya. Terus mengenai nanti kan saya bukan dari rumah sakit, tapi saya nanti harus prakteknya di rumah sakit. Misalnya, makanya ada bagusnya Mbak kalau ikut yang programnya ini, programnya teman-teman di Jambi ini, supaya nanti prakteknya bisa bersamaan di rumah sakit Matahir dekat dengan tempat kerja Mbak di Stikes Jambi gitu. Ya, Baik, Prof. Terima jawab kasih. enggak? Ya, jadi boleh, dosen juga boleh. Ya, makasih Prof. Udah jelas sekali. Ya. Kasih ke Bu Shirley. Baik Bapak Ibu yang lain, apakah masih ada yang mau langsung dengan raise hand atau saya bacakan yang di kolom chat? Ini masih hanya di kolom chat Ibu. Belum ada yang raise hand. Nanti Bapak Ibu kalau yang mau tanya langsung silakan ya. Saya coba bacakan pertanyaan dari Bu Sri, sudah selesai. Dari Pak Nur Hadi. Nur Hadi ini dari Jambi juga Bu. Saya Ya. kesulitan untuk ambil profesi karena pekerjaan saya. Izin bertanya Bu, kalau alumni D4 keperawatan tanpa nurse bisa langsung S2? Apa tanpa profesi nurse? Ya, dia ini alumninya D4 keperawatan Bu. Belum Oh, S1 nggak sama. bisa, nggak bisa. Syaratnya mempersyaratkan nurse. Bisa SKP nurse, SKP nurse atau D4 nurse boleh. Hmm. Mm-mm. Harus Berarti ikut dia profesi dulu. setelah D4 dia harus nurse dulu ya Bu, baru Ya, bisa S2. ya. Oh iya. Nah, D4 itu beda. Nanti ada mata-mata kuliah yang harus ikut doang sih, duduk doang mendengarkan beberapa mata kuliah di S1. Tapi ikut doang nggak dapat nggak harus ujian nilai dan lain-lain nggak. Baik Ibu. Ini selanjutnya ada yang langsung raise hand, coba saya langsung buka mic-nya Bu ya. Silakan dengan Pak, boleh ganti namanya Pak Samsung. Pak Samsung, Ya, silakan Pak, ajukan pertanyaannya bisa. Bapak Samsung. Silakan Pak. Samsung. Ya, izin Pak. Assalamualaikum. Belum diganti. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Selamat Samsung, sore Ibu. sore. Nama saya Ibu Rosida dari Puskesmas Paridel di Kuala Tungkal. Mm-mm. Saya mau bertanya nih Bu, saya kan selama ini dinas di Pustu ini di Puskesmas Pembantu tuh selama 5 tahun. Berarti peminatan saya larinya kemana tuh Bu ya kira-kira Ibu ya? Ya ke perawatan komunitas Bu larinya. Oh iya komunitas. Ya, cuma Berarti nanti kalau untuk ya, kalau untuk manajemen kurang masuk ya Bu ya? Ibu pengalamannya nggak banyak di manajemen, banyak nggak? Ibu kepala puskesmas bukan? Enggak, baru setahunan ini saya jadi kepala ruangan di Puskesmas Parideli gitu, poli umum. Oh, kepala ruangan. Ada ruang Iya. penginapan ya? Puskesmas dengan penginapan ya? Rawat inap. Bukan penginapan Bu, seperti non rawat inap. Oh, terus mau ambilnya bisa kayaknya susah ya kalau itu bisa aja, cuma nanti kemungkinan lulus rekognisinya tuh sedikit sekali Bu. Kecuali Oh kalau Ibu gitu. memang diambil keperawatan komunitas, berarti kan dulu sebelum dirawat inap Ibu pernah di puskesmas kan? Iya, di Pustu saya selama 9 tahun Bu. Ya pustu itu kan sama dengan puskesmas kan? Iya, Nah, iya. kayaknya kalau ke puskesmas mata kuliahnya peminatannya ikut keperawatan komunitas masih mungkin gitu ya. Gitu. Tapi Cuman itu kalau jauh ya untuk Pak Ali dengan daerahnya tuh jauh dengan Jambi. 3 jam 4 jam. di Tungkal 3 jam. Nah, itu susah nanti prakteknya gitu. Itu prakteknya harus di Bandung langsung apa bisa di Jambi gitu Bu? Enggak, kalau kelasnya banyakan yang saya bilang tadi bisa di Jambi, tapi bukan di pustunya Ibu jauh banget. Iya. Heeh. Lebih baik Susah. ambil komunitas. Kalau Ntar 1 jam saya masih oke lah, ya Pak. Iya. Iya. Nah, Berarti kalau untuk di Jambi bisa prakteknya gitu Bu ya? ya, Bisa. ya, Bisa. Yang penting kita kelas kerja sama. ya, ya. Oh, Ya.
Harus Oke. minimal 10 sampai 20. Ya, Nanti Nggak kita bisa. kumpulin orangnya. kumpulin orangnya Heeh. Pak, nanti Ya, kita yang ke sana. ya, Tapi Iya. kalau bisa mah Pak, siap, jangan Bu. terlalu beragam. Bagusnya misalnya komunitas 5, KMB Ya, 5, jadi lebih banyak kritis. ya. Kalau kritis nggak apa-apa lah, kritis boleh lah. Karena kritis mah nggak ada ini, nggak ada prakteknya. Yang buat repot itu kan karena komunitas dengan yang base-nya rumah sakit ya, Bu. Iya, ha-ha. Hospital ya. Kalau Kalau kritis manajemen juga anak mungkin itu nggak apa-apa manajemen di manajemen. rumah Ya, sakit kan bisa. Iya. manajemen juga Iya. nggak apa-apa kok kritis. Ya. Jadi kayaknya yang paling memungkinkan itu ya tadi pilihlah KMB komunitas. Kalau misalnya ada 5 gitu kan, KMB 5, komunitas 5, terus Berarti kalau untuk manajemen manajemen nggak bisa gitu Bu ya? apa? Kalau untuk saya ngambil peminatan di manajemen kurang bisa gitu Bu ya? Bu, bukan masalah kurang bisanya, Ibu nggak akan lulus mata-mata Oh kuliahnya. gitu. Ya udah ikut, nggak apa-apa ikut aja nanti Ibu semua ikutnya kelas reguler, jadi nggak banyak yang nggak diakui gitu loh. Oh Nggak gitu apa-apa, ya. boleh aja. Ibu ikut kelas reguler aja, sama aja. Nanti kelas reguler juga bisa ngekor di situ, ngekor prakteknya ngekor asal barengan masuknya, Oh iya. gitu. Mm-mm. Gak apa-apa Kita ikut daftar itu, tapi kan belum tentu nanti, kan ini RPL tuh gini loh Bu. Jadi pengalaman kita itu akan dinilai, bukan iya. berarti lulus, belum tentu. Mm-mm. Jadi mata kuliah A, mata kuliah B, berapa mata kuliah itu nanti semua dinilai melalui evaluasi diri, buktikan portofolio, sertifikat-sertifikat terkait, foto-foto terkait, pengalaman-pengalaman terkait, pokoknya ya, itu akan kita nilai. Nah, nanti nilainya lulus dengan nilai B, nilai A gitu. Atau nggak lulus. Kalau nggak lulus, Ibu maka harus ambil lagi mata kuliah itu. Bukan nggak boleh. Boleh aja Ibu mau ambil itu, tapi Ibu melihat pengalamannya Ibu di manajemen apanya gitu. Baru sulit. Nanti kan ada kepemimpinan, ada manajemen sumber daya manusia, ada patient safety, ada mutu mata kuliahnya. Kalau Ibu kira-kira punya pengalaman di bidang itu, ya mangga. Berarti Ibu kemungkinannya banyak yang bisa. Banyak yang bisa ya, artinya belum tentu lulus. Kami ini tidak, namanya juga assessment, tidak menjanjikan akan lulus di rekognisi. Ya, gitu Bu. Iya. Ya, kalau ujian ke Unpadnya bisa aja lulus. Tapi nanti yang rekognisinya berapa-berapa, itu sangat tergantung dari pengalaman dan kemampuan Ibu untuk membuat tadi evaluasi diri dan portofolio. Itu loh Bu ya. Iya. Aduh, masih banyak ini udah jam 17.19. 17.30 kita akhiri Prof. Iya. Yang penting baik, tolong baik dipercepat aja Terima baik. kasih ya Bu atas Oke. penjelasannya. Sama-sama Ibu, semangat Bu. Siap. Baik. Iya. Terima kasih Pak Behaki. Sama-sama Ibu Rodia. Baik, selanjutnya Terima ini kasih kita Ibu masih ada DPP waktu sekitar 20 menit. Jadi 5 menit terakhir nanti ada closing statement dari Prof dengan Ketua DPW. Jadi ada waktu sekitar 5 menit lagi, 10 menit lagi ya. Izin ini dari Pak Ade Suryaman, sama Bu dari Poltekkes juga, dari Jambi. Izin Berarti Ibu, Jambi yang semoga ada di sukses. Jambi Saya komunitas gitu nah. Oke. Izin Ibu, semoga sehat selalu. Saya Suryaman dari Jambi. Saat ini saya bekerja di lingkungan pendidikan sebagai PLP dari tahun 2014 hingga 2025. Saat ini. Namun sebelumnya pernah di klinik di unit HD selama kurang lebih 5 tahun sampai 2014. Izin Bu, apakah pengalaman klinik saya tadi yang 5 tahun di 2014 bisa direkognisi dan dengan kasus yang saya demikian cocok kah masuk RPL peminatan KMB? Terima kasih Bu atas kesediaan. Sekarang kerjanya di mana? Pak Ade mungkin bisa langsung dengan komunikasi Pak. Bisa raise Pak, bisa raise hand. Sebagai PLP di pendidikan ini. Oh, PLP di pendidikan ya. Iya, sekarang. Berapa tahun? Dari tahun 2014 sampai 2025 dia. Susah Pak, itu kelas reguler aja Pak. Pak Ade jangan kelas ini. Jangan kelas reguler, jangan kelas RPL, mendingan ikutan reguler aja. Ini Pak Suryanya sudah. Kalau masalah daftar mah daftar bisa, tapi kayaknya nggak akan banyak yang lulus gitu. Nanti ujung-ujungnya disuruh pilih reguler. Oh gitu. Kalau kuliah mah asal nurse boleh, malah nggak itu peminatan bagus. Nanti PLP bagus tuh nanti kalau dia
SPKMB SPKMB apa namanya magister ya, atau itu supaya nanti bisa benar-benar mengelola labnya dan kadang bisa diikut jadi tim pengajar gitu. Baik Ibu, kita langsung ke pertanyaan selanjutnya dari Bu Yeni Pak. Lestari. Ini dari Pak Surya udah mau ngomong kan Pak? Izin, terima Ya, silakan. kasih. Suaranya masih putus-putus Pak. Ingin mengambil program RPL tuh izin menutup kamera karena lagi di jalan. Izin Prof, ini ada yang ingin mengambil program RPL, bukan hanya saya, ada juga kawan-kawan yang sudah S2 gitu, yang sudah statusnya sebagai fungsional dosen, namun ingin inline gitu, sehingga mereka ingin sekolah lagi ke S2 keperawatan gitu, yang mereka basicnya nurse aja gitu untuk keperawatan. S2-nya ada yang biomedik, ada yang MKes. Nah, yes, bagus tuh. Di mana ini? Nah, jadi karena ingin izin di Poltekkes, Dok. Poltekkes mana? Di Poltekkes Jambi, Prof. Oh ya sudah, tuh gabung aja bisa. Ya ikutin aja seperti saya bilang tadi. Jadi teman-teman pengalaman di mengajar di mata kuliah apa, lihatin pasti sertifikat apa pernah ikut pelatihan apa, enggak harus selalu berkaitan dengan pasien maksudnya. Atau membimbing juga kan, jadi di situ membimbing pasien, membimbing mahasiswa, membimbing ini, membimbing skripsi dan lain-lain itu juga bisa. Oh iya, baik Prof. Bisa. Tapi ini ada, saya juga kasih tahu nih, ada Bu Bella nih di sini. Kita bagi teman-teman jadi yang memang ingin jadi spesialis, kita juga sudah punya spesialis KMB. Ya. Jadi silahkan nanti jadi spesialis programnya 2,5 semester, 1,5 semester. Itu dari sama intake-nya dari Eskep Nurse. Boleh. Spesialis baru KMB. Ya. Tapi itu nanti lebih banyak praktikumnya karena spesialis. Kalau magister lebih banyak ke ilmu. Izin Prof, satu kali lagi bertanya. Ya. Kira-kiranya dengan pengalaman pekerjaan seperti yang tadi saya sampaikan, kira-kira cocoknya peminatan apa Prof ya? Terima kasih Prof. Yang mana? Yang PLP? Dosen? Itu yang PLP, dosen tadi Prof. Oh, PLP tapi dosen atau gimana? Izin Prof, yang dosen Prof, kawan-kawan saya banyak yang dosen itu. Ya dosen kan sesuai dengan yang ngajarnya aja Pak. Oh iya baik Prof. Ngajarnya KMB, ya berarti ikut mata kuliah, ikut magister peminatan KMB. Kalau ngajarnya komunitas, ikut peminatan komunitas. Nah, sehingga nanti yang portofolionya yang itu tuh pengalaman-pengalaman, training-training kan bisa dimasukin itu yang pengalaman-pengalamannya. Kemudian yang berikutnya adalah apa ya tadi? Ya tadi sehingga nanti praktek residensinya bisa barengan di Rumah Sakit Matahir. Baik Prof. Terima kasih Prof jawabannya Prof. Semoga sehat selalu. Baik Ibu, ini masih ada pertanyaan lagi. Cuman yang itu tadi satu lagi yang tadi yang ada yang sudah punya magister apa aja itu misalnya contohnya. Tadi disampaikan ada MBiomed gitu Bu. Oh iya, ya MBiomed pasti kan KMB kritis anak bisa kemana aja sesuai dengan mata kuliah yang diampunya aja sesuai dengan apa namanya SR-dosnya. Oh iya, baik Prof. Terima kasih Prof. Sehat selalu. Iya, mangga. Bu Bella ada yang mau ditambahkan Bu Bella untuk spesialis? Terima kasih Bu. Ini aja Bu, jadi kalau memang ada teman-teman yang berminat untuk spesialis, kita sudah ada program spesialis untuk peminatan KMB dan keperawatan kritis, gawat darurat dan kritis. Jadi ada 2 jurusan peminatan. Di departemennya KMB, tapi nanti jurusannya ada yang KMB dan ada yang departemen kadar dan kritis. Iya, Bu. Bisa masuk dari nurse dengan pengalaman kerja dan bisa juga masuk dari yang sudah S2. Kalau sudah masuk dari S2, nanti itu kuliahnya tinggal 1 tahun, jadi nilai kuliahnya tetap 3 semester hitungnya, tetapi nanti nilai untuk semester 1 diambil dari mata kuliah yang sudah diambil di S2. Sedangkan kalau dari latar belakang nurse itu, ya keperawatan tapi ya.
Nah, kalau untuk yang nurse dari S1 maka nanti 3 semester. Jadi kuliah mulai semester 1 sampai 3. Yang kuliah hanya semester 1. Nanti untuk semester 2 dan 3-nya itu praktek di rumah sakit. Nah, kita juga nanti akan memikirkan caranya supaya prakteknya juga bisa seperti RPL, jadi di rumah sakit setempat, di rumah sakit Ya, kalau banyak loh Bu yang paling Bella, nggak bisa dekat. kalau Iya, cuma sedikit. iya, Hmm. iya, Ya, iya, ya. iya. Nah, sebenarnya itu sama nanti spesialis dengan magister itu sama-sama 3 semester. Cuman yang satu jadi spesialis, yang satu ke magister. Kalau teman-teman yang udah punya magister KMB atau magister ingin melanjutkan ke spesialis boleh. Escap nurse juga boleh. Jadi beda nanti. Kalau escap nurse udah spesialis, baru melanjutkan ke magisternya boleh gitu. Jadi seperti itu kalau kita bedanya seperti itu dibandingkan dengan di tempat lain ya. Kalau tempat lain tuh spesialis harus magister dulu baru spesialis. Kalau kita Assalamualaikum, bisa Ustaz. dari escap Ya, nurse. Cuman bedanya Bu Bella Waalaikumsalam. kalau Apa kabar, yang untuk Bella? spesialis itu TPA-nya harus 450 minimal sama TKBI-nya 450. Wajib tidak boleh kurang. Ya, Bu Bella. Ya. Mangga Bu, ada Bu Nursis Bu, Bu Nursis Bu. Iya. Nah, kalau untuk magister tidak ada nilai minimal, boleh. Yang penting ada. Nanti coba diedarkan Pak Bay di grup ini link untuk ke SMUP Unpad ya supaya teman-teman bisa ngelihat dari institusi mana aja boleh tes bahasa Inggris dan TPA-nya ya. Mumpung masih ada waktu nih. Baik Ibu, siap. Oke. Nah, kalau tidak ada waktu semester ini karena keburu-buru, teman-teman kalau magister masih dibuka untuk setiap semester depan bisa. Tapi untuk spesialis, kalau semester ini nggak daftar, nanti ada lagi di semester ganjil 2026-2027. Kalau magister, RPL ya, kalau RPL juga enggak. RPL juga setahun sekali. Kalau mau magister yang bukanya tiap semester itu magister reguler. Ya, monggo. Ibu, ini ada pertanyaan dari Yeni Marliasari dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Insinyur Soekarno Babel, Bangka Belitung, Bu. Saya di onkologi karena kebetulan saya di ruangan radioterapi. Apakah nyambung saya mengambil peminatan di KMB dan saya ingin melanjut spesialis onkologi? Itu berapa semester dan biayanya, Bu? Mohon maaf, baru gabung. Masih. Sebentar, ininya apa namanya tadi backgroundnya apa di rumah sakit? Di rumah sakit umum, Bu, di Bangka Belitung. Ya, artinya dia kerjanya di wilayah KMB-nya gitu. Ya, dia di bagian onkologi tapi di Oh rumah iya. radioterapi. Dia bisa masuk di magister atau mau spesialis dulu langsung boleh. Mana boleh mana dulu, mau magister dulu langsung spesialis atau spesialis dulu langsung magister, kita sih boleh. Tinggal mbaknya mau apa gitu, mau bagaimana. Nah, cuman Bu Bella kalau di kita tuh onkologi peminatannya bisa ya? Untuk onkologi belum ada Bu. Oh, peminatannya boleh. Boleh, boleh. Kan kita mah nggak ini kan, boleh di mana aja. Tapi nggak ada spesialis onkologi seperti di UI. Jadi kalau di UI memang ada khusus spesialis onkologi. Kalau kita spesialisnya medika bedah. Cuma nanti konsentrasinya teman-teman bisa di ginjal, bisa di kanker, paliatif, bisa di gawat darurat, gitu. Gitu. Baik, Ibu maaf. Ibu maaf, peminatan kita baru 3 Bu. Jadi perioperatif, hemodialisa, dan nefrologi, dan keperawatan kritis dan kadar Bu. Kalau onkologi belum. Oh iya. Iya. Jadi ininya kekhususannya ya. Ya oke, gitu ternyata, Pak. Mangga? Baik Ibu, ini sudah jam 5:30. Iya, menit Kita seru ya. langsung penutupan. Bagaimana Ketua DPW? Silakan buka suaranya, Pak. Siapa? Mangga, sepatah kata dari saya ya. Prof, mungkin Prof dulu lah, nanti saya yang nutup, Iya. Prof. Ya. Ya, jadi terima kasih banyak ini teman-teman antusias ya, terlepas dari teman-teman nanti mau lanjut di semester ini, semester depan itu mah lain soal ya. Tapi semua kita bersilaturahmi
bagi-bagi ilmu, jadi teman-teman tahu apa saja yang ada di Unpad dan bagaimana caranya. Ya, saya berharap teman-teman bisa ikut daftar di kelas yang sekarang, yang kita akan berakhir di akhir Juni. Ya, sehingga kalau gerak cepat, teman-teman dikoordinasikan oleh teman-teman di Jambi, PPNI, ya baik untuk bahasa Inggris, nanti bisa kolektif juga nanti di Universitas Pajajaran, dilihat di jadwal, atau di Duolingo. Duolingo itu online, anytime bisa, cuman yang TPA-nya saya nggak tahu di mana. Jadi nanti kalau itu Bu Bella udah posting di chat untuk link ke Smoop-nya. Jadi teman-teman nanti mangga mau kelas reguler, kerjasamanya mau kelas reguler boleh, kerjasamanya mau kelas RPL boleh. Tapi itu tadi ya apa namanya harus agak sedikit lebih banyak karena kita effortnya ke sana agak jauh kalau harus bimbingan. Ya Pak Ali, mudah-mudahan ada kabar baik, teman-teman juga sukses. Apa namanya niat baik ini pastinya semua ya, mau belajar itu niat baik itu. Mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik. Kami ini siap mendukung, kami siap ditanyain kalau memang ada yang kurang jelas, ya. Ya. Mangga. Terima kasih, Prof. eh Bapak Ibu semua yang sudah bergabung di Zoom ini, saya melihat antusias sekali. Tadi sempat sampai 90 orang yang mengikuti, tapi pada akhir sesi ini sekitar 74-75 orang, Prof. Mudah-mudahan teman-teman banyak yang berminat, tetapi mungkin beberapa penjelasan yang sudah disampaikan oleh Prof dan Bu Bella, kalau masih ada yang kurang, silahkan berkoordinasi dengan kami. Pertama itu kita buat grup untuk yang berminat. Bagi Bapak Ibu yang berminat, silahkan masuk ke grup, nanti dibuatkan oleh Pak Bayhaki. Yang kedua, ketika grup ini sudah terbentuk, kita akan percepat proses bagaimana ikut tes TPA dan bahasa Inggris. Mudah-mudahan sebelum tanggal 10 setelah Idul Adha itu kita sudah bisa mengikuti itu. Nanti kita akan jajaki tempat mana yang Jadi bagi dua tim, Pak. Tim ya. yang ngurusin TPA TPB sama tim yang Ya. ngurusin kerjasama. Ya, seperti arahan Prof. Yang kedua, paling lambat itu sekitar tanggal 15 kita sudah mulai daftar, tetapi mulai saat sekarang Bapak Ibu silakan lengkapi portofolionya. Nah, di saat melengkapi Itu portofolio nanti Bapak Ibu, aja, ya. Itu portofolio mungkin belakangan ya. Yang penting ngurusin ya, dulu masalah pendaftarannya. ya. Nanti ya. Yang penting Bapak Ibu masuk dulu ke grup dan kita akan berikan arahan setiap hari, dan silakan bertanya apabila ada pertanyaan yang tidak dapat kami jawab di grup yang bentuk oleh DPW, nanti kita akan langsung bertanya ke Prof dan mudah-mudahan Prof langsung merespon Siap, dan kita siap. forward Insya Allah. seperti itu. Saya emang nggak pernah Mungkin lama. itu Bapak Ibu semua. Baik. Kesempatan Bayhaki ini bisa. tidak akan terulang. Kesempatan itu hanya satu kali. Dan kesempatan yang disia-siakan itu bagi saya itu rasanya hidup ini mubazir seperti itu. Ya, Bapak Ibu, kami dengan kepengurusan saya yang baru berapa bulan menjabat Ketua DPW PPNI, saya merasa ada kewajiban moral saya, ada tanggung jawab moral saya untuk menghadirkan pendidikan yang lebih berkualitas, pendidikan yang lebih naik grade-nya seperti itu di Provinsi Jambi. Mudah-mudahan hal ini dapat tercapai. Saya mohon dukungan teman-teman perawat di Provinsi Jambi. Mudah-mudahan kegiatan ini dapat terlaksana dan kita punya kesempatan emas ini jangan disia-siakan karena Prof sudah sudah memberikan peluang pada kita. Saya rasa seperti itu. Mungkin terima kasih Prof sudah hadir di Zoom kami, Bu Bella yang sudah hadir di Zoom kami, Ibu. Mudah-mudahan apa yang kami inginkan dapat tercapai. Terima kasih. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mangga. Kami siap membantu dan ada pertanyaan langsung aja Pak. Ya, siap. Baik, Ibu. Pak Bayhaki bisa tuh nanti di share contoh portofolio dan punya Pak Bayhaki. Siap. Ibu, portofolio dan silakan buat grup barunya ya, baik. FED-nya dicontohin ya. Siap. Ibu izin dari Bu Nursis sama Bu Bella ada yang mau disampaikan langsung? Udah, kayaknya udah sore. Udah sore. Baik, Ibu. Sebelumnya kita foto dokumentasi dulu sebelum menutup kegiatan. Iya. Mohon perhatian Bapak Ibu untuk mengaktifkan videonya, video gambarnya.
Saya tunggu sampai 5 detik. 1, 2. Oke, saya atur dulu. Ini masih ada yang belum buka, Pak Zuhir, Pak Andi Rusdi, oke, Bu Dias, Bu Putri, Bu Ners, Bu Jusi, Riko, Pak Riko, yuk yang lain yang belum buka. Udah nggak apa-apa. Oke, Ya, baik lanjut Ibu. aja ya. Saya hitung 1, 2, 3, slide 1. Oke, sekali lagi gayanya 1, 2, 3. Oke, slide 2. 1, 2, 3. Slide 3. Oke. Baik Bapak Ibu, dokumentasi sudah saya ambil. Silakan saya akan buka suaranya. Silakan Bapak Ibu saling sapa menyapa. Terima kasih banyak. Yang mau S3 Terima kasih. Terima kasih banyak. Yang mau tahu S3 japri aja. Ya. Bu Erlina, silakan Japri Prof Japri. ya. Minta ke Bu Haiki nomor Iya. saya. Nuhun Ya, semuanya siap, ya. Pak. Pak Bay Ya, minta Prof. Ya, terima dokumentasi kasih dan absen ya. Prof. Ya, terima kasih. Tunggu Terima kasih kabar banyak, Prof. baiknya ya. Ya. Mangga. Nah. Assalamualaikum. Terima kasih, Prof. Yuk. Ya, terima kasih Bu Dewi Bu. nanti ketemu malam. Bu Siap, Jus. Prof. Yuk, saya. Bu Jus. Hadir. Ayo Bu Jus, gas Bu Jus. Bu Rita ditanyain Prof Aha itu Bu, Nah, aman kan? ada Komandan Erwin lagi di sini nah. Ah, ini ya. Aduh, izin Botak. Pak Erwin, CI kami ini. Baik Bapak Ibu, sehubung kita sudah semakin sore, udah saat kita untuk istirahat, saya akan menutup dan mengakhiri Zoom. Ya, terima kasih Saya Bu mengucapkan Bay. terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Terima kasih. Next time kita ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih izin keluar.